Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semasa Podcast dari SMA Negeri 1 Mejayan untuk Indonesia. Halo Sobat Semansa, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jadi pada kali ini kita akan melakukan podcast atau bincang-bincang santai dengan tema Mengenal lebih jauh kurikulum merdeka dan P5 di era Gen Z. Dengan saya Farisa Nasminawari dan rekan saya Erlinda Magdalena. Pada podcast kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat spesial dan menginspirasi kita tentunya. Beliau adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Mejayan yang mengampu pada mata pelajaran sosiologi dan juga P5 di SMA Negeri 1 Mejayan. Nah, setelah kita jabarkan, tentunya Sobat Semansa sudah tidak asing lagi dengan bintang tamu pada hari ini. Beliau adalah Ibu Sujati Jantri, SOS MPD. Oke, agar para Sobat Semansa dapat lebih mengenal lebih jauh dengan narasumber kita pada kali ini, mohon kesediaannya kepada Ibu Jantri untuk memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sujati Yantri, SOS MPD ya. Jadi saya mengajar sosiologi di SMA Negeri 1 Mejayan kelas 10, 11 dan 12 sekaligus menjadi pengajar P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di fase E. Selain itu, Bu Yantri juga beberapa kali membantu terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka di kementerian. Itu mungkin perkenalan dari saya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Jantri. Ya. Berarti Ibu Jantri ini sangat keren sekali nih Sobat Semasa. Beliau bukan hanya mengampu pada mata pelajaran sosiologi saja ini, namun juga Di samping itu juga mengajar P5 di SMA Negeri 1 Mejayan. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohani. Sepertinya pada hari ini nih Ibu Jantri sudah bersemangat untuk menyampaikan materi kepada Sobat Semansa yang ada di rumah. pastinya juga para Sobat Semansa sudah pada nggak sabar ini buat mendengarkan podcast kita pada hari ini. Ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai podcast kita pada kali ini dengan tema Mengenal lebih jauh kurikulum merdeka dan P5 di era Gen Z. Baik, langsung saja kita mulai. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kurikulum merdeka itu adalah salah satu kurikulum baru di era pendidikan masa kini, dan itu telah diterapkan di SMA Negeri 1 Mejayan. Namun pastinya adanya kurikulum merdeka itu bukan semata-mata hanya diterapkan saja. Pastinya ada hal yang melatar belakangi diterapkannya kurikulum merdeka di masa kini. Apa sih Bu Jantri yang melatar belakangi diberlakukannya kurikulum merdeka? Ya, jadi begini, ketika Menteri Pendidikan itu ganti dengan Mas Menteri Nadiem Makarim, beliau mengadakan evaluasi dari hasil Program for International Student Assessment atau PISA. Nah, hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa 70% siswa di Indonesia yang berusia 15 tahun ke bawah itu menunjukkan kompetensi yang sangat minim di literasi dan konsep matematika dasar. Nah, oleh karena itu dan skor ini semakin diperparah ketika pandemi kemarin, gitu kan? Pandemi kemarin kita belajarnya kan online, tidak bertemu muka dengan bapak ibu guru, itu memperparah kondisi ini. Kemudian beliau mencari solusi, bagaimana jika kita membuat atau bagaimana ya, memperbaiki atau
mendesain kurikulum ini lebih sederhana, sehingga siswa itu tidak terlalu berat dalam menempuh belajarnya, dalam proses belajarnya. Itu kira-kira yang melatar belakangi. Jadi kemudian muncul kurikulum Merdeka ini. Baik, terima kasih banyak Bu Chandri. Jadi seperti itu. Nah, Ibu, kira-kira apakah ada perbedaan yang mencolok dari kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya? Ya. Atau kurikulum K13 ya? Iya. Betul. Ya, sebelum kurikulum Merdeka kan memang K13 yang sudah direvisi. Ada beberapa elemen yang memang sangat berbeda. Satu saja yang berbeda ya. Yang kemarin di kurikulum Merdeka tidak ada P5, sekarang ada P5. Apa tujuannya P5? Untuk membiasakan atau membangun pola-pola perilaku yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang sangat berbeda. Yang kedua, kompetensinya itu untuk K13 itu kemarin kita mengenal kelas 10, 11 dan 12. Tapi untuk kurikulum Merdeka ini kelas itu, jenjang kelas itu dibagi menjadi dua, fase E dan fase F. Fase E itu setara dengan kelas 10. Fase F itu setara dengan kelas 11 dan 12. Perbedaannya mencolok aja ya. Yang mencoloknya yang ketiga adalah tidak ada penjurusan. Nah, kamu kan kemarin kan ada yang sekarang kelas 11, kamu kelas berapa? Kelas 10. Yang kelas 11 ada yang IPA dan ada yang IPS. Nanti kalian yang kelas 10 nggak ada. Nanti kalian setelah kelas 10 ini kalian nanti hanya di kelas 11-nya hanya akan memilih mata pelajaran yang memang sudah kalian rancang berdasarkan nanti ada fase-fasenya. Itu perbedaan yang mencolok. Terus untuk nilai juga begitu nanti. Nilainya kalau K13 kemarin kan ada nilai nilai bukan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau ini nanti nilainya adalah ada penilaian awal, penilaian formatif dan penilaian sumatif seperti itu. Baik, yang mencolok aja. Ya. baik, ternyata terdapat perbedaan yang sangat mencolok nih dari K13 dan kurikulum Merdeka. Tapi pastinya dengan adanya perbedaan ini terdapat kelebihan dari kurikulum masing-masing. Yang pastinya ada positif dan ada minusnya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, Ibu Chandri, bahwa kurikulum Merdeka ini terdapat implementasi yang dibagi 3 jenis, yakni IKM Mandiri Belajar, IKM Mandiri Berubah, dan IKM Mandiri Berbagi. Lalu, di SMA Negeri 1 Mejeyan sendiri menggunakan tipe IKM seperti apa? Ya. Jadi, IKM itu kan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi sekolah itu berhak untuk memilih apakah sekolah itu nanti akan memberlakukan IKM Mandiri Berubah, Mandiri Berbagi, Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Bedanya adalah Mandiri Belajar itu memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan itu sekolah ya, saat menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi dia bisa tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi bisa memilih kurikulum seperti yang terdahulu, boleh itu ya. Lalu Mandiri Berubah, jadi memberi keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu. Kemudian yang Mandiri Berbagi memberi keleluasaan kepada sekolah atau satuan pendidikan untuk menerapkan
kurikulum merdeka dan mengembangkan sendiri perangkatnya. Jadi bedanya itu. Nah, mandiri berbagi ini tataran yang paling tinggi di pelaksanaan kurikulum merdeka. Dan sekolah kita kemarin memilih ini, kurikulum berbagi, dan sudah disetujui oleh pemerintah. Jadi ketika kita tahun ajaran 2022-2023 itu melaksanakan kurikulum merdeka, itu kita sudah mandiri berbagi. Kita mengembangkan, Bapak Ibu guru mengembangkan perangkat mengajarnya sendiri-sendiri sehingga lebih kreatif pembelajarannya, begitu. Ya. Baik Erlinda, ternyata setelah diketahui di SMA 1 itu menerapkan implementasi kurikulum merdeka berbagi yang pastinya lebih kreatif dan ini tingkatan yang paling tinggi nih Berarti ini SMA Negeri 1 Mejean termasuk SMA yang berkualitas sekali. Keren, untuk Indonesia ya keren sekali. Nah, Ibu Jandri, jika ditilik kembali dalam kurikulum merdeka di kelas 10 yang seperti yang dijelaskan Bu Jandri tadi, di kelas 10 tidak ada yang namanya peminatan atau pengelompokan antara IPA dan IPS di awal. Nah, artinya beban belajar siswa juga bertambah karena siswa juga harus belajar dua pengelompokan, yaitu IPA dan IPS. Nah, kira-kira apakah akan ada pengelompokan IPA dan IPS bagi kelas 10 pada kenaikan di kelas 11 itu nanti? Ya. Jadi begini, ini bedanya dengan yang K13 kemarin ya. Jadi K13 kemarin kalian masuk itu sudah diberikan pilihan mau ke IPA atau ke IPS. Tetapi di kurikulum merdeka ini tidak seperti itu. Jadi nanti kalian kelas 11 itu kalian akan disodorkan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan ini harus kalian pilih sesuai dengan desainmu nanti di masa depan itu seperti apa. Jadi nanti ada fase-fasenya. Jadi fase-fasenya itu nanti kalian ada konsultasi dengan BK, konsultasi dengan kurikulum, atau konsultasi dengan wali kelas. Nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar. Misalkan nanti kamu mau besar jadi apa? Oh, jadi dokter. Kalau jadi dokter berarti saya harus belajar apa? Oh, saya harus belajar biologi. Saya memilih pelajaran biologi. Oh, saya harus belajar kimia. Berarti saya nanti memilih di kelas 11 pelajaran-pelajaran itu. Jadi seperti itu nanti. Jadi bisa jadi ketika nanti kalian kelas 10 fase E-nya itu satu kelas, mungkin karena setiap siswa itu nanti pelajarannya yang dipilih itu tidak sama, pengelompokan kelas 11-nya sudah berbeda. Seperti itu. Tetapi tidak ada penjurusan IPA dan IPS ya. Seperti itu. Berarti ini nanti di kelas 11 kita tidak ada yang namanya penjurusan antara IPA dan IPS. Iya, namun adanya itu jurusan yang lebih kompleks nih Misalnya kalau Sobat Semansa ingin contohnya akuntansi aja deh, yang sekarang mungkin banyak peluang kerjanya yaitu Ibu. Iya, banyak prospek kerjanya. Kita mungkin bisa memilih pelajaran ekonomi serta matematika. Jadi begini, dalam melakukan pemilihan mata pelajaran, salah satu hal yang sangat penting dilakukan itu adalah minat, bakat, dan kemampuan kalian. Jadi satuan pendidikan atau sekolah itu memfasilitasi itu. Memfasilitasi apa? Minat, bakat, dan kemampuan. Kamu minat aja, tetapi nggak mampu, berarti kan belum nanti ketika kamu memilih mata pelajaran juga akan kesulitan. Jadi hati-hati sekali nanti ketika kalian akan memilih mata pelajaran. Jadi tanyakan pada diri kalian sendiri. Yang tahu itu kita sendiri, kalian sendiri. Kamu butuhnya apa? Nanti kamu gede itu, besar itu, masa depan mau jadi apa, itu kamu sendiri, kalian sendiri. Jangan sampai ikut temannya yang cantik ini kok saya juga mau ikut seperti itu kan. Dan nanti ada dua kelompok dua kelompok utama dalam memilih. Jadi ada kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran pilihan. Kalau umum itu ya yang wajib ya matematika dan sebagainya itu. Kalau yang mata pelajaran pilihan itu ada 7 mata pelajaran yang harus kalian pilih. Nanti disodorkan oleh
kurikulum mata pelajaran apa saja di fase F-nya nanti. Fase F tadi kelas berapa? Kelas 11 dan 12. Ya. Ini juga pesan buat para sobat masa ini. Berarti kalau kita memilih jurusan nanti kita nggak boleh ikut-ikut ya Ibu. Iya. Harus dari dalam diri Iya. masing-masing. Masa depan itu kan milik kalian nanti, milik kalian sendiri. Oh, pacarnya mau jadi dokter sama jadi enggak boleh. Gitu ya. Jadi jangan bucin kalau pilih jurusan ya. Pastinya jurusan dipilih sesuai minat, bakat, dan dan kemampuan iya. para siswa. Gitu. Baik, omong-omong Bu, bagaimana sih umpan balik dari guru mengenai implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Mejayan? Ya. Jadi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka itu kan tidak ujuk-ujuk jadi ya. Kita prosesnya panjang. Jadi awalnya itu ada diskusi yang juga diskusi dari satuan pendidikan, ada dari kepala sekolah, bapak ibu guru dan sebagainya bahwa kita akan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, dari diskusi itu kemudian umpan balik dari bapak ibu guru itu positif karena memang produk kurikulum merdeka ini sesuai dengan sesuai untuk menjawab tantangan zaman. Jadi memang kurikulum itu adalah produk waktu, jadi harus disesuaikan dengan waktu. Jadi tidak bisa dulu Biantri dulu kurikulumnya kan zaman lama dulu, itu kalau diterapkan sekarang kira-kira juga sudah tidak representatif lagi. Dan ini kurikulum merdeka ini yang paling pas. Jadi umpan balik bapak dari ibu guru itu juga positif, sangat positif, sehingga beliau itu kami dari bapak ibu guru dalam menyajikan pembelajaran itu juga sudah agak berdiferensiasi daripada kurikulum yang lama. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu. Ya. Baik, ternyata itu terdapat umpan balik yang sangat positif ya. Betul sekali. Dan pastinya kurikulum ini juga menyesuaikan dengan era kita di masa sekarang nih, yaitu generasi Z nih. Atau Gen Z ya sekarang itu Betul. penyebutannya. Ya. Gen Z. Nah, kita flashback dulu nih Bu. Jadi kita kelas 10 itu kan masih simpang siur sama yang namanya kurikulum merdeka. Di mana kita waktu kelas 10 awal itu dijanjikan bahwasanya di kurikulum ini kita dimudahkan untuk kedepannya, kayak seumpamanya kita akan ke Polri atau perguruan tinggi yang lainnya. Nah, benarkah kurikulum merdeka ini lebih unggul dan dapat serta-merta memudahkan para siswa untuk melangkah ke pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, Bu? Seperti PTN, kedinasan, akpol ataupun akmil. Ya. Jadi begini, jadi satu hal yang perlu kita istilahnya satu hal yang perlu kita tanamkan atau perlu kita masukkan ke dalam mindset kita, itu tidak bijak rasanya kalau membandingkan oh ini yang kurikulum merdeka lebih baik atau enggak. Semua baik sesuai dengan waktunya, ya kan, seperti yang saya katakan tadi. Namun di kurikulum merdeka ini tadi pertanyaannya kan lebih memudahkan siswa untuk masuk kemana? Iya, sekali. Ya, lebih memudahkan ketika catatannya, ketika kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya itu sejak awal. Artinya ketika kamu masuk di kelas 10 fase E, itu kamu sudah mendesain masa depanmu itu. Jadi kuncinya di situ. Bagaimana kalian sudah dewasa dalam mendesain masa depan. Ketika kamu sudah mendesain masa depanmu nanti mau jadi TNI, kamu sudah paham mata pelajaran apa nanti yang harus saya pelajari. Kuncinya di situ. Mau kurikulum apapun, kalau kamu tidak belajar, kan ya sama saja. Ya para. Ya.
mau kurikulumnya di model apapun, kalau kita ini tidak mau belajar dan mempersiapkan diri, ya susah masuknya. Tapi ketika kamu sudah mendesain sejak awal, ini tuntutan dari kurikulum Merdeka. Bagaimana masa depanmu nanti, bagaimana kesiapanmu, minatmu, bakatmu, kemampuanmu, mudah saja kita masuk kemana-mana. Kan seperti itu, intinya di situ. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, mempersiapkan masa depan kita sendiri. Di kurikulum Merdeka membuka itu, membuka peluang untuk itu. Jadi kita semakin dimudahkan sebenarnya. Meskipun nanti di tes SNBT itu nanti kan tidak ada mata pelajarannya. Namun itu semua bisa kita pelajari ketika kamu dalam prosesnya, ketika kamu sungguh-sungguh, semua akan bisa kita lalui. Intinya itu. Makanya kan ada kemauan, minat, kemauan, terus bakatnya. Sama aja mau kurikulumnya diapakan kalau kamu main HP terus, nggak mungkin bisa lah, ya kan? Iya. Kecuali kalau ada faktor-faktor yang faktor-faktor yang memang misalkan, tapi saya juga tidak memberi contoh jelek. Artinya mungkin di masyarakat kita itu kalau mau masuk di sini harus menyiapkan sekian, dan itu di luar konteksnya ini. Tetapi yang jelas kurikulum Merdeka ini memudahkan dengan syarat itu tadi, ada minat, bakat, dan kemauan dan kemampuan. Itu ya, seperti itu. Berarti ini perlu kita ketahui juga, kita bukan hanya menyusun strategi saja ya, dan kita juga harus ada kemauan dari diri kita untuk bisa belajar ke depannya. Jadi percuma aja kalau misalnya kurikulumnya sudah sekeren ini, sudah sekeren kurikulum Merdeka, tapi kalau kita masih bermalas-malasan, itu juga sama saja ya, sama aja. Malah merugikan kita ya. Betul. Jadi ini tuh harus diimbangi dengan giat belajar yang tinggi dan semangat untuk berjuang. Jadi bukan hanya kurikulumnya saja ya. Tidak mudah mengeluh. Oh, kok tugasnya banyak. Nah ini bukan buat para sobat swasta yang biasanya tidak mudah mengeluh. Merdeka kok tugasnya banyak. Padahal juga kalau kita belajar, kita juga mengimbangi juga pastinya sama aja. Tugasnya jangan ditunda-tunda. Kalah sama ini. Baik, pastinya kan ini kita disuruh untuk memilih mata pelajaran untuk menunjang ke jurusan berikutnya kan Bu. Tapi bagaimana jika ada siswa yang masih bingung untuk menentukan pilihan mata pelajaran tersebut? Ya. Jadi maksimalkan peran BK. Ya. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan kalau mau ke BK ya. Jadi konsultasi ke BK kalau masih bingung itu harus cari solusinya. Jangan bingung itu dipendam sendiri. Ketika kamu bingung, kamu pendam sendiri, kamu selesaikan sendiri, kamu sharing sama temanmu, sementara temanmu juga bingung, itu nanti jadinya akan bingung kuadrat. bingung. Iya. Jadi maksimalkan peran BK. Yang kedua, maksimalkan peran bidang kurikulum di sekolah. Jadi ada Bu Rina, ada Pak Yit, itu bisa kalian tanya. Mereka sangat terbuka untuk hal seperti ini. Gitu ya? Iya. Nah Ibu, seperti yang dijelaskan Ibu Jandri tadi, bahwasanya di kelas 11 itu nanti kita akan ada penjurusan mata pelajaran ya Ibu, mapel untuk menunjang kita ke jurusan, pengambilan mata pelajaran untuk menunjang jurusan berikutnya. Nah, kira-kira berapakah batas maksimum pengambilan mata pelajaran pilihan untuk para siswa-siswi kelas 10 yang akan naik ke kelas 11, tentunya khususnya di SMA Negeri 1 Mejayan Ibu? Iya. Ada 7. Jadi nanti itu akan disampaikan oleh pihak kurikulum. Jadi setiap sekolah itu nanti akan menyampaikan mata pelajaran pilihan. Dan nanti biasanya 7 ya.
7 mata pelajaran pilihan yang nanti akan mendukung karir. Nah, mendukung karir kalian ke depan. Jadi seperti itu. Kayak tadi ada mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Di sini di panduannya itu disebutkan 7. Jadi berdasarkan rumpun mapel. Jadi 7 itu ya. Jadi tidak ada pemisahan IPA dan IPS. Jadi ada satu rumpun mapel. Misalkan rumpun mapel humaniora. Itu nanti ada mata pelajaran seni budaya, sejarah, bahasa, sosiologi dan sebagainya. Itu nanti yang bisa kamu pilih. Nanti misalkan untuk mapel ilmu sosial ya. Jadi di situ nanti ada beberapa mapel yang ditawarkan untuk kalian pilih. Misalkan rumpun ilmu alam, itu nanti juga ada beberapa mapel yang bisa kalian pilih. Jadi seperti itu nanti yang akan menawarkan pihak kurikulum. Ya, nanti ditunggu aja sambil kalian, ini kan masih ada waktu nih, ya kan? Masih ada waktu nanti setelah PAT kamu jangan mikir dolan, ya kan? Setelah PAT itu kamu mikir bagaimana saya nanti akan memilih mata pelajaran. Toh itu nanti kan kembalinya ke kita juga. Benar sekali. Iya. Jadi wah ini saya mau dolan ke sini ya. Banding dulu. Kalau sudah fix mapelnya boleh lah ya. Healing itu boleh ya. Berhealing agak jauh boleh, tapi pastikan dulu mata pelajaran pilihannya nanti apa, itu kan seperti itu. Ya. Baik, ternyata banyak sekali ya Erlinda, sejumlah 7 mata pelajaran yang bisa kita pilih. Tapi kalau misalnya masih kurang gimana nih ya? Aduh, itu tuh ya. Bisa saja sudah cukup, nanti kamu sudah pusing. Nah, yang biasanya aja udah pada pusing ya. Loh. Ini. Makanya konsepnya kan menyederhanakan. Jadi ketika nanti kamu di kelas di fase E ini kamu 15 mapel atau berapa mapel itu kan nanti mungkin bisa lebih disederhanakan. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi berbincang seputar jurusan pada kurikulum Merdeka, jika siswa sudah memilih jurusan, apakah siswa masih bisa berpindah ke jurusan yang lain? Jika salah jurusan ya ini. Iya. Yang sekali lagi ya, tidak ada jurusan. Jadi rumpun mapel itu tadi ya. Jadi kalau misalkan nih ya, kamu memilih rumpun mapel humaniora, kemudian kamu mencoba, kamu sudah masuk di kelas itu, yang teman-temanmu juga satu pilihan mapel dengan kalian. Terus kamu merasa nggak cocok ya? Nah, bisa nggak kita pindah rumpun mapel? Bisa. Jadi nanti peserta didik itu diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan itu pada fase F setara kelas 11 di semester 2. Jadi kamu masih diberi sampai semester 2. Jadi semester 1 kamu masih memilih pilihan yang pertama, kemudian setelah dievaluasi, kemudian kamu merasa tidak sesuai dengan minat dan sebagainya, itu masih bisa berganti di semester kedua fase F kelas 11. Tapi jangan kok naik wis kelas 11, kelas 12 mau ganti. Aduh. Sayang waktu yang sudah 1 tahun itu kan. Sayang yang sudah 1 tahun. Makanya memang di sini kalian diberi kemerdekaan untuk memilih sesuai dengan masa depan yang kalian desain itu tadi. Makanya nggak bisa apa ya namanya, apa sih, sekarang ini, besok gini, besok lusa gini, gonta ganti ya, pelan nggak bisa. Kasihan dirimu sendiri nanti ya. Berarti satu lagi. Jadi sebelum memilih mata pelajaran itu ada 5 pertanyaan esensial. Ya, bisa kamu tulis ini ya. Jadi 1, apa rencanamu setelah lulus SMA? Itu 1. Untuk menentukan saya nanti mau kemana sih? Apa rencanamu setelah lulus SMA? Itu harus kamu jawab dengan mantap, ya kan? Yang kedua,
Jika melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, program studi apa yang kamu pilih? Memilih program studi itu kamu harus berpikir, kira-kira yang saya pilih ini nanti bagus enggak prospeknya ketika saya keluar, kayak saya lulus kuliah minimal 5-10 tahun ke depan ya. Jangan memilih program studi yang kira-kira itu sudah zero itu artinya nanti ketika saya mau kerja itu sudah kesempatannya sudah kecil. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak ada sekarang itu menjadi pilihan. Misalnya developer game atau apa itu sangat prospektif. Atau misalkan chef, ya kan? Kamu pintar masak. Dulu itu tidak terpikirkan, orang pintar masak itu ya jualan aja di warung. Sekarang enggak, kamu pintar masak, kamu bisa jadi chef di tempat-tempat yang sangat bonafit, atau kamu bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu harus kamu pikirkan, ya kan? Terus kenapa kamu memilih program studi itu? Itu alasannya itu harus mantap, gitu kan? Pertanyaan ketiga, jika kamu tidak kuliah, jika kamu bekerja, pekerjaan apa yang kamu pilih dan mengapa? Itu nanti akan jawaban ini akan menggiring kamu nanti menentukan pilihan mata pelajaran, ya kan? Ya. Lalu pertanyaan keempat, mata pelajaran apa yang dapat mendukung pilihan karir kalian? Dan itu tersedia di sini. Ya. Misalkan, saya nanti mau jadi ahli bahasa Perancis misalkan. Iya, bagus, itu kan bagus, prospeknya masih luas dan tapi di sini tidak ada, ya kan? Kamu harus berpikir lagi. Mungkin kamu berpikir lagi menambah keterampilan bahasamu itu dengan les di luar atau les online itu kan banyak. Ya, atau les online gratis itu juga banyak. Dan mereka juga punya sertifikat. Asalkan kamu telaten aja. Ya kan, seperti itu. Lalu pertanyaan yang kelima, aktivitas apa yang dapat mendukung karir yang akan dipilih? Itu ada 5 pertanyaan esensial yang nanti bisa mulai kalian jawab mulai sekarang. Berarti kalau saya nanti desain saya seperti ini, itu 5 pertanyaan ini bisa kamu jawab mulai sekarang, gitu kan? Nah, seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Jandri. Iya. Berarti ini sebenarnya kita tidak apa-apa ya kalau semisal kita merasa salah memilih rumpun mata pelajaran, tetapi kita juga harus sebenarnya itu kita juga harus pasti dulu sama apa yang akan kita pilih. Soalnya jika kita plan itu nanti akan membuang waktu kita. Iya. Baik, Sayang jadi waktu mungkin belajar. bisa disiapkan mulai dari sekarang ya Erlin ya. Mungkin buat Sobat Semansa yang terutama kelas 10, sesuai pertanyaan dari Ibu Jandri mungkin bisa dicatat dan dipikirkan jawabannya mulai dari sekarang. Ya. Jadi biar nanti nggak kebingungan nih F. Nah, ini kan jika kalau semisal per minggu itu kan di P5 kelas 10, khususnya kelas 10 itu kan pastinya banyak yang berubah-ubah ya Farisa. Betul. Contohnya saja jika di beberapa minggu sekali ada proyek yang berganti-ganti Ibu. Nah, mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek saja itu? Ya. Jadi begini. Salah satu yang membedakan dari kurikulum lama adalah adanya P5, ya kan? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Makanya dibentuk proyek. Jadi
lingkungan sekitar itu pasti ada masalah. Bagaimana kita mendesain pembelajaran itu agar bisa menyelesaikan permasalahan itu, kan? Di mana peserta didik akan dapat memperkuat diri dalam kompetensi beriman, ya kan? Banyak masalah-masalah yang terkait dengan spiritualitas atau konflik antar golongan dan agama, ya. Itu kalau kompetensi keimanannya itu dipacu sejak awal, itu tidak akan terjadi. Berkebinekaan global itu kompetensi yang dicapai berikutnya: gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ada enam kompetensi karakter yang akan dicapai di P5. Makanya bagaimana biar kalian bisa menyelesaikan masalah, mencari solusi masalah itu, ya harus dikasih project. Memang ada 9 tema dalam yang harus diberikan pada kalian di fase E dan fase F. Makanya ganti-ganti, di fase E aja 3, ya kan? Ada 7 deh, ada 7. Nanti di fase F itu ada 4 lagi. Jadi nanti tema yang sudah kita sampaikan di fase E nanti tidak kita ulangi di fase F. Jadi begitu, proyeknya nanti ganti-ganti seperti itu. Berarti proyek ini sangat-sangat baik ya ini. Iya, harusnya digunakan dengan baik. Iya. Dan juga variatif ya, karena itu temanya di E saja sudah sampai 7 tema nih. Apalagi nanti ketambahan di fase F ini. Iya. Betul. Nanti ada kewirausahaan, ada kebekerjaan. Nah, nanti di tema-tema itu kalian dituntut untuk, kalau kewirausahaan ya kalian dituntut untuk bisa berwirausaha, mulai dari merencanakan, eksekusinya, bagaimana mereview, mengevaluasi, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya. Baik, seputar P5 kalau di SMA Negeri 1 Mejayan itu kan dilaksanakan pada hari Kamis dan hari Jumat. Iya. Dan ketika di hari Kamis itu dari jam pelajaran pertama sampai dengan jam pelajaran yang akhir. Mengapa sih Bu Jantri P5 ini membutuhkan alokasi waktu tersendiri? Ya, jadi karena itu tadi, jadi karena muatan tujuannya itu memang sangat mulia. Jadi memang habituasi, artinya proyek P5 itu adalah membentuk pola perilaku. Contoh misalkan ketika kita membentuk pola perilaku siswa dapat membuang sampah sesuai dengan jenisnya, gitu kan? Misalkan itu tujuannya. Nah, kita di proyek P5 ini kita akan membangun kebiasaan, habituasi itu ya, pola perilaku. Yang namanya pola itu kan sudah ya seperti itu. Jadi kalaupun nanti kedapatan siswa itu membuang sampah plastik ke sisa makanan, itu salah atau benar? Salah kan? Berarti itu belum tercapai. Ya. Makanya karena pentingnya habituasi ini, makanya diberikan alokasi waktu tersendiri, dan itu banyak, ya kan? Banyak kan? Kamis saja sudah berapa jam? Jumat berapa jam? Dalam 1 minggu itu banyak. Makanya sebenarnya di P5 ini sangat penting untuk diberikan kepada siswa. Ya. Tuh seperti itu. Punya pertanyaan terakhir ini tadi menutup bincang-bincang kita pada hari ini. Ya. Baik, dapat kita ambil kesimpulan dari bincang-bincang kita kali ini, yakni Proyek P5 merupakan inovasi dari kurikulum Merdeka yang menjadi sarana pencapaian profil pelajar Pancasila yang dalam penerapannya terdapat berbagai macam jenis kegiatan yang pastinya bermanfaat
dan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapat pengetahuan sebagai proses karakter sekaligus kesempatan belajar dari lingkungan sekitar. Benar sekali. Nah, Sobat Semasa, usai sudah nih bincang inspiratif kita pada podcast kali ini, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Jentri atas wawasan dan informasinya yang telah diberikan kepada kita semua, tentunya para Sobat Semasa yang sedang menonton podcast kali ini. Semoga informasi yang ada pada podcast kita kali ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan para Sobat Semasa yang sedang menonton. Mohon maaf apabila dari kami terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel SMA Negeri 1 Mejayan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.